Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan. Yang terhormat dosen mata kuliah studi Islam Mr. Zainuddin. Yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Islam pada Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Zainul Hasan Genggong, Keraksan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan buku yang berjudul Pengantar Studi Islam pada bab 3, yaitu tentang dinamika studi Islam di dunia, yang ditulis oleh Ibu Umi Hani SAG MPD. Pada bab 3 ini berisi dua sebab menjelaskan, pertama tentang memahami dan menjelaskan studi Islam di negara Muslim, dan kedua tentang memahami dan menjelaskan studi Islam di negeri Barat. Bab A, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan studi Islam di negara Muslim. Studi Islam di negara Muslim. Fase pertama, pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun setelah diperkenalkan logika matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, bukan lagi masjid, dan mulai bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Pengaruh Al-Ghazali 1085 sampai 1111 Masehi disebut sebagai awal pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia Muslim. Berikut secara singkat dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Pertama, Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad ini berdiri pada tahun 445 Hijriah atau 1063 Masehi, lengkap dengan perpustakaan yang terpandang kaya raya di Baghdad, yaitu Bait Al-Hikmah yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, yang didirikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi, yang kemudian terkenal dengan sebutan Imam Ghazali. Di ilmu ini ada 4 unsur pokok, yaitu pertama, seorang mudaris atau guru besar; kedua, mukri atau ahli Al-Quran; ketiga, muhaddis, ahli hadis; dan keempat, bait al-maktub atau perpustakaan. Perguruan tinggi tersebut di Baghdad ini hanya sempat hidup hampir 2 abad, yang akhirnya hancur akibat penyerbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang kedua, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Panglima Besar Johari Al-Shakili pada tahun 362 Hijriah atau 972 Masehi membangun perpustakaan tinggi Al-Azhar dengan kurikulum berdasarkan ajaran sekte Syiah, dan memiliki perpustakaan Bait Al-Hikmah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim Biamrillah 966 sampai 1020. Pada tahun 997 Hijriah atau 1171 Masehi, Daulat Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Daulat Al-Ayyubiyah 1171 sampai 1269 Masehi, dan menyatakan tunduk kembali kepada Daulat Abbasiyah di Baghdad. Kurikulum pada perguruan tinggi Al-Azhar lantas mengalami perombakan total dari aliran Syiah kepada aliran Sunni hingga saat ini. Aliran Universitas Al-Azhar dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu periode pertama yaitu Qadim atau lama, dan periode kedua yaitu Jadid atau baru. Ketiga, perguruan tinggi Cordova. Cordova menjadi pusat ilmu kebudayaan yang girang gemilang sepanjang zaman tengah. The History of the World menulis tentang keadaan pada masa pemerintahan Amir Abdurrahman pertama 796 sampai 798 Masehi. Itu sebagai berikut. Demikian tulis buku sejarah tersebut tentang keadaan Andalusia waktu itu, yang merupakan pusat intelektual di Eropa dan dikagumi kemakmurannya. Sejarah mencatat sebagai contoh bahwa Al-Hud dari Bath, Inggris, belajar ke Cordoba pada tahun 1120 Masehi, dan pelajaran yang ditunutnya ada geometri, aljabar, matematik. Gerard dari Cremona belajar di Toledo seperti halnya Al-Hud ke Cordova. Begitu pula tokoh-tokoh lainnya. Keempat, Kairawan Nizam Al-Mulk di Maroko. Perguruan tinggi Kairawan ini berada di kota Fez, Afrika Barat. Perguruan tinggi ini bermula dibangun pada tahun 859 Masehi oleh putri seorang saudagar hartawan di kota Fez yang berasal dari Kairawan, Tunisia. Pada tahun 305 Hijriah atau 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah, dan sejak saat itu menjadi perguruan tinggi resmi.
yang perluasan dan perkembangannya berada di bawah pengawasan dan pembiayaan negara dan masih aktif hingga saat ini. Sebagai catatan, perguruan tinggi Al-Azhar 1972 Masehi di Mesir dan perguruan tinggi Kairouan zaman 1999 di Maroko adalah lebih tua dibandingkan perguruan tinggi Oxford 1963 Masehi dan perguruan tinggi Cambridge 1209 Masehi di Inggris dan perguruan tinggi Sorbonne 1253 di Perancis, perguruan tinggi Tübingen 1477 Masehi di Jerman dan perguruan tinggi Edinburgh 1582 di Skotlandia. Penyebab utama kemunduran dunia Muslim khususnya di bidang ilmu pengetahuan adalah terpecahnya kekuatan politik yang digoyang oleh tentara bayaran Turki. Nomor 5. Studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan demikian, bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai dari sistem pendidikan langgar, kemudian sistem pesantren, kedua pesantren, karena beranjak pada sistem ketiga pendidikan di Kerajaan Nasional Islam hingga muncul ke sistem 4 kelas. Kemudian mulai akhir abad ke-19 perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai sekolah model Belanda. Kemudian ada abad ke-20 muncul madrasah dan sekolah-sekolah model Belanda oleh organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Al-Khair dan lain sebagainya. Setelah proklamasi dan ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, STI juga hijrah ke kota tersebut dan berubah namanya di Universitas Islam Indonesia atau UII. Fakultas Agama UII ini kemudian dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN. PTAIN membuka 3 jurusan, yaitu jurusan Qodiyah, Tarbiyah, dan Dakwah. Dengan penetapan Menteri Agama nomor 1 tahun 1957 tanggal 2 Rabiul Awal 1380 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 1960. Berdiri secara resmi IAIN Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. IAIN tersebut merupakan penggabungan antara PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Dari sini sekarang kita mengenal UII, IAIN, UIN, STAIN dan sebagainya. Dalam sebab B, Ibu Umi Hani SAG MPD menjelaskan tentang studi Islam di negara barat. B. Studi Islam di negara barat. Pertama, karakteristik studi Islam di negara barat. Studi Islam yang berkembang di dunia barat memiliki beberapa karakteristik yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Berdasarkan dosen yang mengajarkan studi Islam. Berdasarkan dosen yang mengajar studi Islam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tenaga pengajar non-muslim. Di antara tokoh-tokoh orientalis yang banyak sekali menumpahkan perhatian mereka dalam lapangan bahasa Arab ada orientalis yang hidup pada abad ke-20. Orientalis ternama abad ini antara lain sebagai berikut. Di antara tokoh-tokoh orientalis yang banyak sekali menumpahkan perhatian mereka yang pertama Ignaz Goldziher merupakan seorang yang terkenal pada permulaan abad ke-20 yang punya karya utama dalam studi agama Islam dan kebudayaan agama Islam. Kedua, Snow Hugronje pernah mengunjungi negara Arab pada tahun 1884 dan berhasil sampai di Mekah. Dia banyak menulis buku-buku mengenai Islam, di antaranya yang berhubungan dengan Haji Mekah yang dicetak di Leiden dengan judul Makan Sheikh Fis. Yang ketiga, Guidi adalah seorang yang terkenal yang berasal dari Italia dalam bidang bahasa Arab. B. Berdasarkan perguruan tinggi. Adapun sisi kelembagaan atau institusi studi Islam di negara Muslim selalu dengan nama Islamic Studies, atau dengan berbagai nama. Perguruan tinggi yang menyebut nama Islamic Studies dan menjadi majoriti mereka USA hanya beberapa perguruan tinggi. Di antaranya adalah yang pertama American Islamic College di Chicago, American University di Massachusetts, Washington, College of Worcester di Worcester, North Central University di Minneapolis, Ohio State University, dan University of Washington. Sedangkan universitas di Kanada yang menyelenggarakan program serupa antara lain McGill University di Montreal, Kanada. Kedua, University of Toronto di Toronto. 3. Ontario University di Ontario. Keempat, Quebec University di Quebec. Adapun perguruan tinggi yang menawarkan studi Islam di Eropa tercatat antaranya terdapat di universitas bawah ini. Pertama, University of Cambridge di Inggris. Kedua, University of London di Inggris. 3. Durham University di Inggris. Keempat, Edinburgh University. Kelima, Frankfurt University di Jerman. 6. University Leiden di Leiden, Belanda. Jadi berdasarkan pusat studi. Di samping itu ada juga beberapa lembaga atau pusat studi atau center
baik yang berafiliasi dengan universitas maupun tidak, yang menyediakan studi Islam. Di antaranya ada di United States of America atau Amerika Serikat, itu Islamic Society of North America (ISNA), Council of American Islamic Relations (CAIR), all those area Muslim Society or Adams Center. Antara pusat atau center yang ada di Eropa dan Australia adalah European Academy for Islamic Studies (AIS) di London, the Oxford Centre for Islamic Studies Inggris, Center of Islamic Law and Society di Melbourne Law School, the University of Melbourne Australia, Center of Contemporary Islamic Studies, Center for Islamic Management Studies. Kedua, pusat kajian Islam di Barat. Studi Islam di negara Barat dilaksanakan di beberapa negara, itu A. Kanada. Kajian keislaman di Kanada pertama kali diselenggarakan di McGill University. Tokoh utamanya Wilfred Canwell Smith. Tujuan agar para pelajar Barat tahu secara benar tentang Islam dan sekaligus untuk mengurangi adanya kesalahpahaman di antara mereka. Berikut beberapa tujuan didirikan studi Islam di Kanada. Menekuni kajian budaya dan peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. 2. Memahami ajaran Islam dan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dan ketiga, mempelajari beberapa bahasa Muslim. Terus Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, studi Islam yang pada umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu sosial yang berada di pusat studi Timur Tengah atau Timur Dekat. Di Chicago, kajian Islam diselenggarakan di Chicago University. Secara organisatoris, studi Islam berada di bawah pusat studi Timur Tengah, jurusan bahasa dan kebudayaan Timur Dekat. Di lembaga ini, kajian Islam lebih mengutamakan kajian tentang pemikiran Islam, bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa Islam non-Arab. Di UCLA, studi Islam dibagi menjadi beberapa komponen. Pertama, mengenai doktrin agama Islam, termasuk sejarah pemikiran Islam. Kedua, bahasa Arab, termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. 3. Bahasa-bahasa non-Arab yang Muslim seperti Turki, Urdu, Persia, dan sebagainya, sebagai bahasa yang dianggap terhikat melahirkan kebudayaan Islam. Dan keempat, ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, dan sosiologi. Dan itu ada kewajiban menguasai secara pasti satu atau dua bahasa Eropa. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa studi Islam di dunia sangatlah dibutuhkan. Selain negara Muslim itu sendiri, studi Islam juga dipelajari di negara-negara Barat. Negara-negara Barat tersebut tak lain untuk mempelajari sejarah tentang Islam, ilmu sastra, ilmu sosial yang berada di Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa studi Islam sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi kita sebagai umat Muslim itu sendiri, agar kita semua dapat memahami sejarah kebudayaan Islam dan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Demikian dinamika studi Islam di dunia yang dikemukakan oleh Ibu Umi Hani SAG MPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.